Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bertakwalah kepadanya, bersyukurlah atas nikmat yang telah Dia berikan. Di antaranya adalah nikmat anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketahuilah bahawa nikmat ini juga sekaligus merupakan ujian bagi seorang hamba. Anak pula merupakan anugerah yang menjadi penyejuk pandangan di dunia dan di akhirat. Ia juga bisa membuat hati berbunga-bunga, bahagia dan jiwa terasa lapang. Anak bisa menjadi penolong dalam mengharungi kehidupan dunia dan doa ketika memasuki gerbang akhirat. Mereka yang berkumpul dengan anak-anaknya di dunia dalam keadaan taat, maka akan dikumpulkan Allah di akhirat dalam kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Surah As-Sur ayat 21. Apabila salah satu dari mereka berada di darajat yang tinggi dan satu lagi di bawah, maka Allah kumpulkan di darajat yang tinggi, sehingga mereka bisa berkumpul sebagaimana mereka dahulu di dunia dikumpulkan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya anugerah ini adalah anugerah yang agung yang boleh diwujudkan apabila orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki rasa tanggungjawab terhadap anak-anaknya. Kerana itu merekalah yang membimbing sang anak di lingkungan pertama mereka. Mereka bertanggungjawab dalam membimbing anak-anaknya. Hendaknya orang tua mendidik anak lelaki dan perempuan dengan apa yang telah diwajibkan ke atas mereka, memberikan perhatian, bimbingan dan arahan yang baik, sehingga orang tua kelak akan meninggalkan generasi yang baik, yang bermanfaat untuk dirinya dan umat Islam. Ketika seorang hamba memperbaiki antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk. Tentu saja membimbing anak harus diiringi dengan niat yang baik, memohon pertolongan kepada Allah, memperbanyakkan doa yang penuh harap kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Orang yang memohon demikian, mereka tidaklah hanya duduk-duduk saja tanpa melakukan apapun. Syariat dan logika manusia mengatakan bahawa hal ini perlu usaha. Jika kita memohon sesuatu kepada Allah, kita harus mengusahakannya dengan perbuatan kita sebagai bentuk sebab akibat. Misalnya, seseorang meminta kepada Allah rezeki, ia harus berusaha menempuh sebab tergapainya rezeki. Demikian juga orang yang meminta keturunan, ia harus berusaha dengan menikahi seseorang. Orang yang meminta ditambahkan ilmu dalam pemahaman, dia harus berusaha dengan belajar. Orang yang meminta syurga, maka ia harus menggapainya dengan mengamalkan amalan soleh yang bisa menghantarnya ke syurga. Demikianlah ketika seseorang meminta keturunan yang soleh yang boleh menjadi penyejuk hatinya, maka ia harus berusaha dengan kemampuannya. Baru setelah itu ia merasakan bahawa anak yang soleh adalah kurniaan yang agung. Hal lainnya yang harus diperhatikan, anak itu terkadang boleh menjadi ujian dan menyusahkan bagi keluarga dan masyarakat.
disebabkan kedua orang tua tidak melakukan apa yang Allah wajibkan ke atasnya, yakni tidak memberikan pendidikan, perhatian dan bimbingan secara sepenuhnya. Kita lihat ada terkadang seseorang merasa malas mendidik anaknya. Ia tidak memberikan arahan yang baik terhadap buah hatinya. Akhirnya ia pun terputus dari kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Jadilah ia seorang yang rugi dan menyesal. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'budu ma syi'tum min duni, qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah, ala zalika huwal khusranul mubin." Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, orang yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Surah Az-Zumar ayat 15. Namun ada situasi yang menghairankan, iaitu seseorang sanggup sibuk dengan menjaga dan memperhatikan hartanya, bahkan istirahat dan tidurnya pun bersama hartanya. Oleh sebab itu mereka lupa dengan isteri dan anak-anak mereka. Tentunya kita bertanya, apa artinya harta itu jika dibanding dengan isteri dan anak-anak? Bukankah akan lebih baik bagi mereka jika seandainya meluangkan waktu, tenaga dan fikiran mereka untuk mendidik isteri dan anak-anak? Dengan hal itu mereka akan menjadi orang-orang yang bersyukur dan melaksanakan perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Surah At-Tahrim ayat 6. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوما نلاقيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara pendidikan yang sangat baik terhadap anak yang masih kecil adalah membacakan kepada mereka perjalanan hidup orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi, rasul dan sahabat. Tanamkan kecintaan anak-anak pada mereka agar mereka cinta kepada orang yang saleh dan amal-amal saleh. Mengajarkan anak-anak dengan cerita kehidupan para sahabat akan menanamkan kepada anak bagaimana mereka memandang dunia. Di antara para sahabat adalah orang-orang yang kaya, namun mereka tidak pernah menaruh dunia di hati mereka. Di antara para sahabat ada pula orang-orang yang miskin, namun mereka tidak pernah kecewa dengan luputnya dunia dari mereka. Peribadi sahabat Nabi akan mengajarkan mereka bagaimana Allah itu diagungkan, bagaimana Nabi Muhammad itu dicintai, dan bagaimana Islam itu diperjuangkan. Para sahabat juga memiliki hikmah yang tinggi dalam lingkungan sosial dan bagaimana mulianya akhlak mereka terhadap orang-orang bukan Islam. Kita masukkan pemikiran ini dari sumber-sumber yang murni. Kita tanamkan ini pada diri-diri mereka sebelum mereka mengenal pemikiran-pemikiran yang memburukkan Nabi dan para sahabat. Kita jadikan mereka memegang prinsip ini sebelum pemikiran yang menyambar mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala melindungi kita, isteri-isteri kita dan anak-anak kita. Semoga Dia memberikan taufik kepada kita untuk terus meniti jalannya yang lurus, jalan yang Dia redai dan cintai. Sempena hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita sama-sama perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Man salla alaihi salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyara. Sesiapa yang mengucapkan selawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat baginya 10 kali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين تابع بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.